Biasa slot-slot gitu. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya sebelum mengangkat tema ini mau nyanyi dikit. Boleh nggak? Masih ingat nggak sih? Boleh dong, boleh. Judi Teo. menjanjikan kemenangan. Judi Teo. menjanjikan kekayaan. Itu bohong. Nah, kata Bang Haji Romaik, Sebenarnya itu judi itu kata-katanya bohong. udah bisa banget menyadarkan kita bahwa judi itu hanya akan menjanjikan kemenangan dan juga kekayaan. Kamuflase aja lah. Katanya Kamuflase. awal-awal dikasih menang, Betul. habis itu habis uangnya dipakai. Bahkan judi di Indonesia ini kabarnya juga perputaran uangnya lebih dari 80 triliun rupiah, Bay. Kemudian juga ratusan ribu ini situs judi online sudah diblokir Kominfo, tapi kemudian timbul lagi. Itu 80 triliun bisa ngalahin APBD mana tuh, Tih? Gede banget itu, Banyak 80 banget ya. triliun. Dan itu transaksi yang ditangkap oleh PPATK Ya. per 20.022 yang lalu. Nah, kita bahas lebih lanjut ya sebenarnya bagaimana sih soal perputaran uang judi di Indonesia ini. Kami hadirkan berbincang dengan Pak Danang Trihartono, PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Pak Danang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Danang, dari hasil analisis PPATK gitu kan kami juga dapat data ya, ada 81 triliun kalau tidak salah ya perputaran uang di judi online tahun 2022. Nah, sampai 2023 ini penambahannya signifikan juga nggak, Pak? Ya, kalau kita lihat dari tahun 2017 sampai sekarang itu nilai perputaran transaksi judi online itu mencapai lebih dari 200 triliun yang kami identifikasikan ya. Bu? Lebih dari 200 triliun rupiah, Pak? Ya. Tapi trennya mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 2023? Ya, selama pandemi sampai sekarang tuh trennya terus mengalami peningkatan terkait nilai nominal transaksi judi online ini maupun pihak-pihak terkait lainnya gitu ya. Ini udah kami identifikasi pola transaksinya bagaimana, lalu yang menikmati ini larinya uangnya kemana, itu udah kami identifikasikan. Pak Danang, transaksinya sudah diketahui polanya kemana, uangnya lari kemana, kabarnya bahkan ke luar negeri ya. Pak Danang, kalau berbicara mengenai sistem dari judi online di Indonesia ini sendiri, jaringannya seperti apa sih Pak? Kabarnya ada pengepul, ada leader, ada kemudian juga ada pengiklan dan lain sebagainya. Sebenarnya jaringannya seperti apa, Pak? Ya, kalau pengiklan ini kan yang ditangkap di Bandung jaringan pemasaran ya. Jadi dia untuk menarik para pemain join di aplikasi judi online. Nah, habis itu uang dari deposit itu masuk ke namanya dia pengepul gitu ya. Pengepul. Nah, dari pengepul ini lalu ini bukan satu orang pengepulnya, banyak orang gitu ya. Lalu naik lagi ke istilahnya ke bandar kecil ya gitu. Terus uangnya lari ke bandar besar dan akhirnya itu dicampur dengan uang-uang yang lain. Nah, ini dikirimkan ke luar negeri. Nah, kami identifikasikan dari beberapa jaringan ini nilai deposit masyarakat itu mencapai dari tahun 2017 sampai sekarang itu bisa mencapai 52 triliun rupiah. Jadi itu uang deposit yang masuk. Nah, katakanlah Pak, ya silakan Pak. Ya, katakanlah di situ pasti sebagian besar itu tidak menang gitu ya. Katakanlah persentase pemenangnya cuma katakanlah 30%, berarti kan puluhan triliun uang ini lari ke luar negeri gitu. Nah, ini siapa yang menikmati uang sebesar ini? Jelas ini capital outflow bagi Indonesia, karena memang ini uang dari masyarakat Indonesia dilarikan ke luar negeri terkait dengan judi online tersebut. Oke, nah untuk pola transaksi dan pihak-pihak tadi Pak ya, yang mulai dari pengepul, kemudian perantara, kemudian ke bandarnya, itu apakah terkonsentrasi Pak di wilayah Indonesia saja dulu Pak? Apakah terkonsentrasi di wilayah tertentu Pak, atau merata nih Pak, dari Sabang sampai Merauke gitu Pak? Ya, gini, kalau pemain Asina yang main judi online ini banyak sekali kita identifikasikan, itu sekitar hampir 3 juta orang dari jaringan yang telah kami identifikasikan itu pihak yang melakukan deposit ya. Nah, 80% dari pemain itu
justru itu masyarakat, kami identifikasikan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Karena nilai depositnya kecil-kecil cuma 100 ribu gitu. Itu kan justru itu yang berbahaya karena dia masyarakat rendah, dia secara psikologis berekspektasi cepat kaya, cepat mendapatkan uang, terjebak judi online. Lebih gawat lagi setelah terjebak judi online, dia lalu nanti terjebak pinjaman online. Nah ini akan situasinya akan sangat sulit sekali bagi yang terjebak ini gitu ya. Ini yang menurut saya sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian dan sosial masyarakat di Indonesia. Nah, setelah uang ini masuk, itu pemainnya memang dari Sabang sampai Merauke, dari segala strata, dari ibu rumah tangga, dari ASN pun ada dan sebagainya. Nah, setelah uang masuk, memang ini masuk ke rekening yang nanti di pengepul ini dia memakai rekening yang namanya rekening hasil jual beli rekening. Artinya bukan rekening mereka sendiri. Ini rekening pihak yang dia membuka rekening di bank, lalu rekening ini dijual ke para pengepul bandar judi online ini. Nah, sehingga kalau apabila penyidik menangkap orang tersebut, itu dia bukan penguasa rekening sebenarnya gitu. Penguasa rekeningnya ini bisa dibawa ke luar negeri dan dioperasikan dari sana. Ini yang jadi salah satu masalah kesulitan terkait dengan penangkapan bandar-bandar tersebut. Lalu yang kedua, setelah hasil jual beli rekening ini juga waktunya itu dia cuma 1 bulan 2 bulan pindah ke rekening lagi, 1-2 bulan pindah ke rekening lagi, sehingga ini juga untuk usaha mereka untuk menghindari penghentian transaksi ataupun pemblokiran transaksi atas rekening-rekening tersebut. Bahkan tiap hari itu setelah dana masuk itu lalu dipindahkan, jadi pas B. Nah, pembayaran pemenang itu dari rekening yang lain, jadi sangat complicated dia men-setting terkait dengan transaksi judi online ini gitu ya. Secara umum seperti itu gambaran hasilnya. Tapi ya. Kalau berbicara tadi Bapak mengatakan bahwa uang-uang ini dikumpulkan kemudian dibawa ke luar negeri. Ini lebih kepada tindak pidana pencucian uang atau memang perusahaan-perusahaan judi online ini bukan di Indonesia, justru perusahaan asing begitu Pak? Begini, jadi perjudian ini di Indonesia adalah suatu yang ilegal. Jadi uang dari hasil perjudian online ini yang dinikmati oleh bandarnya adalah uang yang ilegal. Nah, untuk menikmati uang yang ilegal ini dia pindahkan ke luar negeri untuk dilakukan pencucian uang di sana. Jadi pencucian uangnya itu di luar negeri. Bahkan sekarang kami identifikasi setelah kemarin terjadi penggerbekan besaran di tahun 2022, mereka merubah pola. Sebagian ini kami identifikasi customer service-nya itu sudah di luar negeri. Servernya di luar negeri. Tapi rekening yang dia pakai adalah rekening yang di dalam negeri yang dioperasikan dari luar negeri. Nah, ini yang kesulitan, sehingga menurut hemat kami ini harus ada suatu kerjasama secara kolektif di tingkat regional bagaimana mengatasi perjudian online tersebut. Oke, tapi PPATK begini Pak, ya Pak Danang, kalau misalnya memang tadi kan ada jual beli rekening begitu ya, biasanya 1 bulan 2 bulan kemudian dia akan berpindah lagi pada rekening lainnya begitu untuk menampung uang judi ini. Tapi dari 1 bulan 2 bulan PPATK sudah bisa menganalisis belum Pak bahwa ini adalah transaksi mencurigakan, khususnya transaksi judi online begitu? Ya, untuk mengidentifikasi apakah ini transaksi mencurigakan atau tidak itu adalah di tingkat penyedia jasa keuangan. Jadi di perbankan dia harus melakukan CDD terkait dengan rekening-rekening pihak tersebut, apakah memang teridentifikasi terkait dengan judi online. Nah, itu bisa mereka identifikasi dari keterangan transaksinya, misalnya deposit slot dan sebagainya. Oh, berarti ini rekening terkait judi online. Nah, setelah diidentifikasi disampaikan PPATK, nah ini kita analisis. Yang jadi permasalahan mereka tuh pas begitu dana masuk langsung pindahkan, dana masuk pindahkan, nanti pembayaran dari rekening yang lain. Nah, ini salah satu cara mereka untuk menghindari penghentian transaksi dari Ya, Pak Danang, tadi yang menarik Anda menyatakan bahwa menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini agak miris ya Pak, karena memang dampak yang terlihat dari judi online, masyarakat yang ketagihan ini bahkan melakukan tindakan kriminal, perampokan, dan terbaru adalah pembunuhan sepasang suami istri. Pak Danang, modus operandi atau apa yang mereka tawarkan dari judi online ini sehingga masyarakat ini kok rasanya tergiur. Tapi tahan dulu ya Pak,
Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.